Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Siti Ara, NIM 191420104. Saya di sini akan memaparkan materi terkait mata kuliah arbitrase syariah untuk memenuhi ujian tengah semester. Materi yang pertama yaitu sengketa serta proses penyelesaian sengketa dan konflik. Pengertian sengketa. Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakannya dengan sengketa atau konflik tersebut. Sengketa atau konflik dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik. Istilah konflik dan sengketa seringkali dipakai sebagai suatu padanan kata dan dianggap mempunyai makna yang sama. Konflik merupakan bagian dari proses sengketa, karena proses konflik mencakup tahapan potensi konflik. Namun, penggunaan istilah sengketa seringkali dipersamakan dengan konflik, yakni suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan dengan beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan, baik disebabkan oleh rasa tidak puas, perbedaan pendapat, dan diperlakukan secara tidak adil. Kemudian selanjutnya, cara untuk menyelesaikan sengketa. Cara untuk menyelesaikan sengketa ada beberapa. Yang pertama yaitu litigasi. Litigasi yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses berencana di pengadilan, di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi ini adalah putusan yang menyatakan win-loss solution. Kemudian selanjutnya, cara penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi. Yang tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara penyelesaian sengketa dengan litigasi. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara penyelesaian sengketa melalui non-litigasi. Non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi atau musyawarah, mediasi, arbitrasi, dan konsoliasi. Selain itu, terdapat pula bentuk penyelesaian sengketa yang sangat akrab diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yakni penyelesaian sengketa dengan secara damai oleh kepala desa. Penyelesaian sengketa dengan cara ini pada dasarnya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa karena prosesnya didasarkan pada pengaturan sendiri dan masih kental diwarnai dengan adat kebiasaan setempat. Selanjutnya, metode penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Negosiasi yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak tersebut. Dalam praktek negosiasi ini dilakukan karena dua alasan, yaitu yang pertama untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukan sendiri. Misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga atau di sini tidak terjadi sengketa. Yang kedua, untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Kemudian selanjutnya, penyelesaian sengketa melalui non-litigasi dengan cara mediasi. Mediasi juga merupakan salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berbeda halnya dengan negosiasi, proses penyelesaian sengketanya pun melalui mediasi dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga selain mediator. Menurut Ahmad Ali mengemukakan bahwa mediator adalah seorang netral dan tidak bertindak sebagai seorang hakim dan tidak mempunyai otoritas untuk menjatuhkan suatu putusan. Malahan, mediator memimpin suatu pemeriksaan tatap muka
dengan pihak yang bersengketa dan menggunakan keterampilan khusus tentang bagaimana mendengarkan problem para pihak. Keterampilan bertanya, bernegosiasi, dan membuat pilihan, membuat para pihak menentukan solusi mereka terhadap persengketaan mereka. Selanjutnya, metode penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dengan cara arbitrase. Apabila upaya para pihak dalam menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi dan mediasi tidak tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat mengikat dan final. Arbitrase berasal dari kata arbitrat, yang berarti kekuatan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Jadi, arbitrase itu sebenarnya adalah lembaga peradilan oleh hukum partikelir atau swasta. Ada 3 hal yang mendasari dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut. Yang pertama yaitu arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian secara non-litigasi. Yang kedua, perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis. Yang ketiga, perjanjian arbitrase merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan umum. Selanjutnya, metode penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dengan cara konsiliasi. Seperti halnya dengan mediasi, konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Pada dasarnya, mediator dan konsiliator bertugas sebagai fasilitator untuk melakukan komunikasi antara para pihak yang bersengketa sehingga dapat ditemukan solusi yang dapat memuaskan para pihak itu sendiri. Halnya saja seorang konsiliator berperan sebatas untuk melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu, tempat, pertemuan para pihak yang bersengketa, mengarahkan topik pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau para pihak tidak mau bertemu langsung. Kemudian, metode penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi oleh kepala desa. Sama halnya dengan penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Penyelesaian sengketa oleh kepala desa juga merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih didominasi oleh hukum adat setempat. Cara penyelesaian sengketa oleh kepala desa sangat aktual dipraktekkan oleh masyarakat di desa dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya jika terjadi suatu sengketa, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan lebih dahulu mengadukan kepada kepala desanya untuk diselesaikan secara damai. Peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa memiliki arti yang sangat penting, terutama dalam menciptakan suatu ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat di desa. Apabila terjadi suatu sengketa dalam masyarakat, maka kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa bertugas dan berkewajiban untuk mendamaikan persengketaan tersebut. Sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 5 ayat 11, huruf KKP nomor 272 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dari wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, kepala desa mempunyai kewajiban mendamaikan perselisihan masyarakat di desanya. Cukup sekian penyampaian materi yang pertama dari saya. Saya mohon undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.